Muhammad Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun sadaqallahul adzim usini wa anfusakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadratil kiramul muhtaram, para kiai, para asatid, para salafus soleh, wabil khusus jajaran DKM Masjid Al-Mu'min yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah Allah senantiasa memberikan keistiqomahan bagi kita untuk beribadah. Allah berikan kita sehat walafiat, panjang umur, murah rizki, serta Allah jadikan putra dan putri kita putra dan putri yang soleh dan soleha. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta keturunan dari putra dan putri kita, cucu-cucu kita nanti senantiasa membawa kalimat Allah al-haq, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, sebelumnya mohon izin untuk menggantikan Abu, dikarenakan beliau saat ini sedang masih berada di Mekah. Alhamdulillah tahun ini beliau bisa melaksanakan haji besar. Alhamdulillah. Kalau haji kecil umrah, haji besar haji. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentu dengan tema yang hari ini akan kita bahas, yakni konsep pendidikan anak sebagaimana Luqmanul Hakim yang dicontohkan. Kalau kita lihat di bulan Zulhijjah, itu ada sebuah kisah yang sangat heroik, sehingga Allah mencatatnya dengan tinta-tinta emas, dengan kertas-kertas emas, dengan pena yang tidak putus dan lekang oleh zaman. Dari puluhan bahkan ribuan tahun yang lalu sampai saat ini kisahnya ada dua kisah. Apa kisahnya? Yang pertama, bukti taat dan patuhnya istri terhadap seorang suami. Yang kedua, bukti taat dan patuhnya anak terhadap bapak. Jadi dua kisah dijadikan satu, yakni kisah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dan juga Nabi Ismail. Akan tetapi ketika kita sering berbicara tentang kisah para nabi, terkadang ada salah satu di antara kita yang sering berpikir, itu kan Nabi Ustaz, wajar Nabi, itu mah manusia pilihan Allah, wajar dia berbuat kebaikan, wajar dia taat kepada Allah, wajar dia menjalankan perintah-perintah Allah, wajar dia melakukan hal-hal syariat Islam dengan sebagaimana mestinya, karena dia Nabi pilihan Allah. Tuh, kadang kita sering berpikir demikian. Maka dari itu, saya nggak mau berbicara tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang saya ambil adalah kisah Luqmanul Hakim. Siapa itu Luqmanul Hakim? Bu, kenal Bu dengan Luqmanul Hakim, Bu? Hah? Kenal ya? Insyaallah. Nah, Luqmanul Hakim ini Bapak Ibu, namanya diabadikan di surat Al-Quran, yakni surat ke-31 dengan nama surat Luqman.
Kira-kira ibu-ibu berapa kali baca surat Luqman, Bu? Setahun sekali, Pak Ustadz. Itu juga bulan Ramadan karena tadarus bersama. Bapak-bapak sama ya kurang lebih. Kalau bulan Ramadan kita kejar tuh ya Pak Haji ya, rutin kita one day one juz. Bahkan ada yang satu hari bukan 1 juz, bisa dia 5 juz, 6 juz, 7 juz. Setelah bulan Ramadan selesai, mulai berkurang dikit-dikit, sampai sekarang bukanya 1 ain 1 hari. Bukan one day one juz lagi, bukan 1 hari 1 juz, tapi 1 hari 1 ain. Inilah kita saat ini, fenomena yang sering terjadi. Nah, di surat Luqmanul Hakim, Allah mengisahkan seorang bapak yang punya anak 19. Bu, catat Bu, Luqman ini punya anak 19 orang, Bu. Ibu-ibu kira-kira yang sudah ngelahirin 19 orang ada, Bu? Belum ya, Bu? Kalau belum nambah, insya Allah mudah-mudahan. Yang 10 ada, Bu? Bapak, ada yang punya anak 10? 8 ada? Masya Allah. Bapak-bapak, Pak Haji, monggo. 2 KB ya, Masya Allah. Nah, Luqmanul Hakim ini putra dan putrinya 19. Saking banyaknya, dan mohon izin digaris bawahi, 19-nya tidak ada kecacatan akidah. Gak ada. Yang perempuan gak pernah dia lepas kerudung, yang laki-laki tidak pernah boncengan dengan perempuan, yang laki-laki gak pernah ngegombalin perempuan, yang perempuan juga demikian. Nah, ini Luqmanul Hakim. 19 putra dan putrinya menjadi putra-putri yang soleha. Oh, berarti kalau putra-putrinya bisa jadi orang hebat, berarti Luqman orang hebat. Apakah Luqman itu seorang kiai? Bukan. Apakah Luqman itu seorang nabi? Bukan juga. Apakah Luqman itu seorang rasul? Bukan. Karena nabi dan rasul beda. Apa bedanya? Kalau nabi dia membawa wahyu untuk dirinya sendiri, dikonsumsi pribadi, tapi kalau rasul dia mendapatkan wahyu dan disampaikan kepada umatnya. Ini bedanya. Dan Luqmanul Hakim bukan sebagai seorang nabi dan juga bukan sebagai seorang rasul. Tapi siapa Luqmanul Hakim? Luqmanul Hakim itu hidupnya di zaman Nabi Daud alaihi wassalam. Dia hidup berdampingan dan ketemu dengan Nabi Daud. Ketika Nabi Daud dari kecil sampai dengan besar menjadi seorang raja, Luqmanul Hakim itu sudah ada. Siapa dia? Dia seorang budak. Seorang budak. Silakan Pak Haji atau Bu Haji yang mau cross check di Google, itu ada riwayat. Beliau seorang budak. Fisiknya mohon maaf hitam, rambutnya keriting, bibirnya tebal, badannya pendek. Tuh. Jadi seorang budak fisiknya jelek, udah jelek jadi seorang budak. Kira-kira kalau saat ini ada orang kayak gitu bagaimana Pak? Deket-deket aja kita gak mau kan? Kalau sekarang, tapi dulu enggak. Ada 3 laki-laki yang hitam dan wajahnya jelek, tidak menawan, tapi Allah cinta kepadanya. Yang pertama Bilal bin Rabah, yang kedua Luqmanul Hakim, yang ketiga kalau tidak salah Mahjah. Yang ketiga ini kalau tidak salah Mahjah namanya. Nah, 3 orang ini adalah orang hitam kulitnya, jelek fisiknya, tapi Allah cinta kepadanya. Kenapa bisa demikian? Karena dia memiliki ketakwaan yang lebih daripada yang lainnya. Tuh, ini Luqman. Bahkan hidupnya Luqman ini miskin melarat. Dia tempat tinggalnya aja kalau disamakan dengan kandang kuda itu 11-12. Kira-kira ada yang dulu masih merintis, bapak-bapak atau ibu-ibu
yang tinggalnya hampir kayak kandang kuda? Ada ya, kontrakan insya Allah sudah pakai lantai semua, terus lampunya sudah terang benderang, pintunya sudah rapi. Kalau Luqmanul Hakim enggak, rumahnya gubuk reok, anak-anaknya 19-19-nya demikian. Dia tinggal di tempat yang sama, dengan istri yang sama, dengan pekerjaan yang sama. Kerjaan hari-hariannya ada beberapa riwayat. Yang pertama mengatakan beliau sebagai penebang pohon, yang kedua beliau itu sebagai pengembala kambing, dan dua-duanya ini bisa dicari kesanatan bahwasanya asli ceritanya memang seperti itu. Jadi nggak ada kecacatan dalam dua cerita ini. Karena nanti dua kisah ini salah satunya adalah ketika Luqmanul Hakim dia ketemu dengan sahabatnya waktu gembala kambing bersama. Nah, kenapa saya bahas Luqman dulu? Karena kalau kita tak kenal dengan Luqman, maka kita akan berpikir bahwasanya Luqman ini orang hebat. Ternyata enggak. Luqman ini bukan siapa-siapa dan sering dipandang sebelah mata oleh kebanyakan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisahnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkurillah. Dan sungguh telah Allah berikan hikmah kepada Luqmanul Hakim. Jadi konsep dalam pendidikan anak yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim ketika dia mau punya putra dan putri yang soleh dan soleha, yang pertama adalah hikmah. Luqmannya harus punya hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu kebijaksanaan. Jadi dia bijaksana dalam berbicara, bijaksana dalam berperilaku, bijaksana dia dalam mengambil keputusan, perkataannya adil. Karena terkadang orang yang dia sudah umurnya sudah tua, dia mendapatkan hikmah kebijaksanaan. Ada juga yang umurnya muda, dia mendapatkan kebijaksanaan. Ada juga yang sudah tua nggak dapat kebijaksanaan, yang muda juga nggak dapat kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Ta'lim Muta'allim, dua yang bisa diambil dan bisa mendapatkannya. Yang pertama adalah orang yang sudah umur usianya, atau yang kedua orang yang ahli dalam ilmu agama. Jadi dua ini orang yang cenderung sering mendapatkan kebijaksanaan. Berkatanya dia bijaksana, mengambil keputusannya bijaksana, dalam berorganisasi dia bijaksana, tidak tumpang tindih. Nah, ini yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim. Bahkan dalam kisahnya, Luqmanul Hakim ketika dia menjadi seorang budak, oleh tuannya ini diperintahkan dia untuk menyembelih seekor kambing. Wahai Luqman, engkau potong nih kambing, setelah engkau potong, bawakan kepadaku dua organ yang paling bagus dari kambing tersebut. Kira-kira Pak Haji, kalau kambing paling bagus itu organnya apa Pak Haji? Biasanya kalau yang saya tahu, kemarin saya ngejagal, alhamdulillah kemarin motong gantiin abu di An-Nasr 14 sapi, 20 ekor kambing. Setelah kita nyembelih, ngobrol dengan jagal-jagal, Pak, saya mau tanya, daging yang terbagus dari ini sapi dan kambing yang mana? Oh, yang ini Pak Ustadz. Apa itu Pak? As dalam dan as luar. Kartu as. Masya Allah. Nah, yang diambil adalah as dalam dan as luar, itu yang terbaik menurut kita. Tapi ketika Luqmanul Hakim dia menyembelih kambing tersebut dan dibawakan kepada tuannya, bukan as dalam dan as luar yang dibawa, tapi yang dibawa dua benda yang sering orang tak mau. Apa itu? Lidah dan hati. Lidah dan hati. Kalau paru digoreng garing masih enak,
direndang, digulai masih enak, hati keras. Lidah yang biasa suka orang-orang Madura, rujak cingur, orang Madura biasa suka. Kalau bukan orang Madura, rada-rada geli makannya. Nah, lidah yang dibawa lidah dan hati bertanya-tanya tuannya, kok yang dibawa ini kan nggak berharga. Nggak nanya tuannya kenapa yang dibawa itu. Besoknya disuruh potong lagi. Hei Luqman, potong nih kambing lagi, bawakan 2 organ yang paling buruk dari kambing ini. Setelah disembelih dibawakan 2 organ, dan organ yang sama, lidah dan hati. Kalau kita kan tahunya yang paling hina atau yang paling tidak enak, yang orang jarang mau itu kan cuma 2. Apa itu? Mohon maaf, kelaminnya. Yang kedua, kakinya. Yang kaki kalau kambing dari paha ke bawah, dengkul ke bawah, itu nggak ada yang mau tuh, karena nggak ada dagingnya. Kalau sapi biasanya itu banyak yang rebutan, jeroannya banyak yang nggak mau karena susah untuk nyucinya. Nah, tapi Luqmanul Hakim yang diambil adalah lidah dan hati. Ketika dibawa kepada tuannya bertanya-tanya, wahai Luqman, kenapa engkau bawakan 2 daging yang terbaik, lidah dan hati, dan 2 yang terburuk, begitu pula lidah dan hati? Dijawab oleh Luqman, wahai tuanku, jika hati itu sudah tenang, hatinya sudah memiliki jiwa yang tenang, hatinya sudah memiliki rohani dalam keimanan kepada Allah dengan tinggi, hatinya sudah memiliki kebijaksanaan, maka lisan yang terucap dari mulutnya adalah hal-hal yang baik. Yang dikatakan oleh Luqman. Maka wajar kalau ada ulama mengatakan al-kalamu nisfu sayf, perkataan itu sama seperti pedang, atau kalam itu sama seperti harimau. Kalau dia sudah membelah, macan sudah menerkam, tidak akan bisa ada yang dikembalikan. Atau sebaliknya, kalau hatinya busuk, hatinya penuh iri, hatinya penuh dengki, hatinya penuh rasa ujub, hatinya penuh dengan takabur, maka lisan yang keluar dari mulutnya adalah makian. Ini yang dikatakan oleh Luqman Hakim. Jadi Luqmanul Hakim itu dikenal sebagai sosok yang bijaksana. Dia bijaksana kepada siapapun, bahkan kepada keluarganya. Makanya wajar ketika anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, karena bapaknya punya hikmah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saat ini kita melihat ada pesantren, mohon maaf, yang mencabuli santri-santrinya, ada kiai yang menghamilkan santrinya alasannya karena mimpi, itu sejatinya kenapa bisa seperti itu? Karena kiainya tidak punya hikmah. Karena hikmah itu Bapak Ibu, itu yang mencegah perbuatan kepada yang buruk, bukan kepada dosa, kepada yang buruk. Karena kalau buruk itu sudah pasti dia lebih ringan dari dosa. Jadi buruk dosa. Jadi dosa perbuatan maksiat itu terendah, dan keburukan itu adalah paling atasnya. Contohnya apa? Ketika kita ngelihat orang, hatinya ngegertek, ih apaan sih itu? Nggak terucap dari mulut, tapi coba ngegertek di hati, itu perbuatan buruk. Tapi kalau sudah mencaci, memaki, itu perbuatan dosa. Jadi hikmah itu dia membatasi perbuatan buruk sehingga manusia tidak melakukan perbuatan dosa. Jadi antara ada kiai atau ada tokoh atau ada guru yang melakukan hal seksualisme atau pencabulan kepada murid-muridnya, karena tadi dia tidak memiliki hikmah. Walaupun dia pintar, walaupun ilmunya banyak, tapi ilmunya tidak membawa hikmah kepada dirinya. Nah, kenapa Luqman bisa punya hikmah? 3. Ketika ditanya oleh sahabatnya, Luqman mengatakan,
bahwasanya tiga ini amalan yang membuat Luqman ini memiliki kebijaksanaan. Apa itu? Yang pertama adalah Luqman senantiasa berkata adil. Perkataannya adil. Dalam tafsir An-Nukat wal Uyun karangan Imam Mawardi, perkataan adil itu adalah yang pertama qaulan sidqon, perkataannya jujur. Jadi kalau jujur belum tentu adil. Dia jujur ngomongnya, tapi ada yang disembunyikan. Contoh, ketika ada yang melakukan pelanggaran, melakukan pencurian, dan dia melihat, dia ngomong, iya dia mencuri. Terus bagaimana hukumannya? Udahlah biarin aja, dia kan masih kecil. Mencuri itu adalah dosa besar. Tapi dia membiarkannya, perkataannya awalnya jujur, perkataan yang kedua tidak adil. Walaupun yang mencuri anak kecil minimal diberikan sanksi yang sewajarnya sebagaimana umurnya. Itu perkataan adil. Qaulan adlan. Dia dengan atasan adil perkataannya, dengan bawahan adil perkataannya, dengan yang setara adil perkataannya. Tidak ada menjilat sana sini, tidak ada memaki sana sini, dan tidak memuji sana sini. Itu perkataan adlan atau perkataan sidqon. Yang kedua, qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi qaulan adlan ini yang kedua adalah qaulu la ilaha illallah, perkataan yang senantiasa membawa kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang disebut dengan qaulan adlan menurut Imam Mawardi dalam tafsir An-Nukat wal Uyun. Nah, ini dalam konteks beliau. Nah, Luqmanul Hakim dia mendapatkan hikmah tadi. Yang pertama qaulan adlan, perkataannya adil. Yang kedua amanah. Dia dapat dipercaya segala tanggung jawabnya. Matanya dia berbicara amanah, lisannya berbicara amanah, ketika diberikan jabatan dia berbicara melakukannya dengan amanah. Gak usah jauh-jauh dengan jabatan. Terkadang kita, mohon maaf Bapak Ibu, kuping kita juga belum tentu bisa amanah. Maksudnya gimana? Ketika ada teman curhat, saya mau curhat dong, cerita, tapi jangan diceritain kemana-mana ya. Cerita panjang lebar. Setelah cerita pulang masing-masing, dia ketemu dengan temennya yang habis menerima curhatan, ketemu dengan temennya. Ketika ketemu dengan temennya ngomong, tadi saya ketemu situ, kamu jangan cerita-cerita ya ke yang lainnya, dia begini. Nah, itulah yang disebut dengan kupingnya tidak amanah. Jadi amanah itu bukan hanya sekedar jabatan yang dipangku atau sebagaimana rumah tangga yang dibina, tapi bagaimana tubuhnya dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki berperilaku sebagaimana amanah. Ini yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim. Yang ketiga adalah dia senantiasa, tadi yang pertama qaulan, perkata jujur, yang kedua amanah, dan yang ketiga ini senantiasa meninggalkan hal yang sia-sia. Nah, tiga ini adalah konsep sebagaimana Luqman mendapatkan hikmah. Karena sesungguhnya menurut Rasulullah SAW, sebaik-baiknya muslim adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan hal-hal yang membuat dirinya tidak bermanfaat. Contohnya apa? Mohon maaf, mohon izin yang suka Quran. Kalau Indonesia itu masuk Pilgub, kita bisa tuh nonton sampai jam 3, jam 2. Kalau ngantuk dihajar kopi, giliran subuh kesiangan, giliran kerja terlambat, giliran anak minta ini minta itu marah-marah karena capek. Nah, itulah yang disebut tarkuhu ma la ya'ni. Luqman gak mau begitu. Bukan hanya dirinya, tapi lisannya juga meninggalkan hal demikian.
Ini yang dilakukan oleh Luqman, sehingga Luqman memiliki hikmah bagi dirinya. Apa gunanya hikmah? Gunanya hikmah adalah ketika dia berbicara, memberikan nasihat, orang yang dinasehati masuk kuping kanan dan tembus ke hati. Bukan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Biasanya kan kalau kita marah-marah ya Bu, ke anak, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi kalau Luqmanul Hakim ngomong sama anaknya langsung tembus ke hatinya. Apa nasihat yang pertama kali dilakukan oleh Luqman? Yang dikatakan, ya bunayya, wahai anakku, la tusyriku billah, jangan engkau menyekutukan Allah. Ini pesan pertama. Dari kapan? Dari anaknya sejak usia masih kecil. Jadi masih kecil itu nasihat pertama Bapak Ibu, bukan nanti kalau sudah besar harus begini, enggak. Tapi nasihat yang pertama kali diucapkan, jangan menyekutukan Allah. Ketika anaknya sudah besar, nasihatnya sama, jangan menyekutukan Allah. Ketika sudah dia dewasa, masuk dunia pekerjaan, nasihatnya sama, jangan menyekutukan Allah. Kenapa itu terus yang menjadi pondasi pertama? Mohon maaf, karena ideologi dalam konsep beragama, kalau akidahnya runtuh, maka seluruh pekerjaannya akan cacat. Kalau mohon maaf dia orang Islam, sholatnya nggak pernah sholat, puasanya nggak pernah puasa, zakat tak mau, kurban banyak alasan. Lihat kerjanya stagnan, ada mencurinya, ada berbohongnya, ada ini, ada itu. Kenapa demikian? Karena fondasi ideologi dalam kesadaran dirinya, dia tidak memberikan hak Tuhan sebagai utama. Jadi hak itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama hak kepada manusia, dan yang kedua hak kepada Tuhan. Apa itu hak kepada Tuhan? Kita wajib menuhankan Allah Tuhan yang satu-satu Bapak Ibu. Yang pertama syirik kecil, yang kedua syirik besar. Apa itu syirik kecil? Syirik yang dilakukan di pertengahan waktu. Kita awalnya niatnya sholatnya karena Allah, tetapi ketika kita niat berangkat dari rumah sholat karena Allah, nyampe di masjid ngobrol ini itu, ada yang muji kita. Hebat ya Pak Haji, kemarin motong sapinya harga 100 juta, yang beratnya 1 ton lebih. Naik tuh egoismenya. Akuilah saya, hayu. Sehingga ketika dia sholat, awalnya dari rumah sholatnya karena Allah, nyampe di masjid takbir Allahu Akbar, baca dia iftitah, imam baca Al-Fatihah, ingat dibisikin nama setan. Tadi kamu udah dipuji nih karena kamu korban bagus. Sekarang tunjukin dong sholat yang bagus supaya dipuji lagi. Dihusu-husuin sholatnya. Ini yang disebut dengan syirkus shaghir, syirik kecil. Niatnya berubah, yang awalnya karena Allah berubah menjadi karena ria, wujud pamer. Syirik kecil. Tapi ini tidak membuat kita murtad Bapak Ibu. Kita tetap Islam, tidak keluar dari Islam, tapi kecacatan dalam niat. Kecacatan dalam niat. Yang kedua, syirik akbar, syirik besar. Ini yang hampir mendekati daripada murtad. Dia kalau murtad 11, maka syirik besar ini adalah 10,9, berarti 0,1%. Hampir sedikit lagi untuk melakukan kemurtadan. Apa itu syirik besar? Yang dilakukan di awal waktu sampai dengan akhir waktu. Dia memang niat sholatnya untuk ujung pamer, dia memang kurbannya untuk ujung pamer, dia hajinya memang untuk dipuji, dia dagangnya datang ke dukun supaya mendapatkan penglaris, ke kiai dia yakin dengan ajimat yang diberikan kiai dia dapat sakti mandraguna. Itu yang disebut dengan syirik besar. Nah, la tusyriku billah ini masuk ke dalamnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau
menasehati anak kita, mau membimbing anak dan putra dan putri kita, yang pertama yang harus disiapkan adalah kesiapan ibadah kita dulu. Kalau kita ibadahnya sudah bagus, puasanya sudah bagus, hubungan dengan manusianya sudah bagus, maka kita akan mendapatkan hikmah. Jadi ketika kita berbicara dengan anak, gak mental di tengah jalan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tapi masuk ke dalam kupingnya, tembus ke dalam hatinya, dilaksanakan dalam setiap kondisi sanubarinya. Itu yang disebut dengan konsep pendidikan Luqmanul Hakim. Dan pesan yang pertama yang harus diucap adalah, wahai anakku, jangan sampai kamu menyekutukan Allah. Kamu kerja berangkat, jangan menyekutukan Allah. Kamu dagang berangkat, jangan menyekutukan Allah. Kamu bisnis, jangan sampai menyekutukan Allah. Kamu jadi pejabat, jangan menyekutukan Allah. Kalau pesan itu sudah terkandung dan diucapkan terngiang-ngiang di otaknya, maka ketika dia jadi pemimpin, dia pasti akan menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Nggak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi la tusyrik billah itu banyak artinya. Bukan hanya perilaku tentang bagaimana kita dengan Allah menyekutukan Allah, tapi zalim kepada manusia itu juga disebut dengan menyekutukan Allah. Selanjutnya, pesan yang kedua yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim di ayat ke-13, di ayat ke-14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wahai anakku, hormatilah ibumu yang telah mengandung menyusui dalam keadaan lemah. Jadi anak itu disuruh menghormati bapak ibunya. Bagaimana kondisinya, bagaimana perintahnya? Kata Luqmanul Hakim, sami'na wa ata'na. Dengarkan ibumu ngomong dan taati. Jangan sampai kamu dengar, kamu nggak mau nolak dari perintah ibumu. Boleh kamu nolak ketika kapan? Ketika ibu dan bapak memerintahkanmu kepada kesyirikan kepada Allah. Jadi ada batasan dalam menghormati kedua orang tua. Apa batasannya? Ketika sudah ngeracuni, menghancurkan syariat Islam. Sama contohnya, kalau kita lihat ada orang yang mu'allaf masuk ke dalam Islam. Dia awalnya agama non-Islam, nonis, dia masuk ke dalam Islam. Bapak ibunya marah bapak ibunya. Bagaimana sikap yang harus dimiliki oleh sebagai seorang anak? Anak tetap harus menghormati bapak dan ibunya, harus taat kepada bapak dan ibunya, walaupun diperintahkan untuk memberikan seluruh hartanya, berikan. Tapi kalau urusan disuruh masuk lagi ke agamanya, tolak, karena sudah meracun atau ngerancun merusak syariat Islam. Jadi anak itu ketika dia diperintahkan untuk taat, ya harus taat. Diperintahkan harus patuh, ya harus patuh. Sampai kapan? Sampai mati. Bahkan kita sudah mati, anak juga tetap harus taat kepada ibu dan bapaknya, walaupun ibu bapaknya sudah mati. Jadi bukan sampai mati, tapi sepanjang hayat. Jadi menghormati bapak ibu sepanjang hayat. Kenapa harus seperti itu? Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, ada seorang laki-laki ini datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bapakku tuh mencuri di rumahku. Jadi ada seorang bapak main ke rumah anaknya, ngambil duit anaknya, ngambil makanan anaknya, nggak bilang-bilang sama anaknya. Karena menurut bapaknya, ya harta anakku, ya hartaku. Ketika dia mengadu kepada Rasulullah, apa jawaban Rasulullah? Wahai rajulun, wahai kamu dengarkan, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu semuanya milik bapakmu. Anak laki-laki sampai dia mati milik bapaknya, anak perempuan ketika dia sudah menikah milik suaminya.
Tuh. Jadi anak perempuan Bapak Ibu kalau sudah menikah sudah tidak ada kewajiban untuk taat kepada kita. Taat itu dia harus manut omongan kita tuh udah enggak ada. Tapi dia tetap harus menghormati kita. Tapi kalau anak laki-laki harus taat dan patuh sampai dia mati kepada bapak dan ibunya. Bedanya anak laki-laki dan anak perempuan. Kenapa? Karena anak perempuan ketika dia menikah harus taat kepada suaminya. Dan suaminya harus taat kepada mertuanya. Karena orang tua dari laki-laki ya orang tua perempuan, orang tua perempuan ya orang tua laki-laki. Sejatinya semuanya harus saling kolaborasi dalam bentuk ketaatan kepada kedua orang tua. Nah, ini konsep pendidikan yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim. Jadi, pendidikan Luqmanul Hakim dalam bidang spiritualisme dan dalam bidang menghormati kedua orang tua, sosialisme, hubungan dia dengan bapak ibunya harus baik, hubungan dia dengan tetangganya baik, hubungan dia dengan sanak saudaranya baik, dan hubungan dia beragama pun juga baik. Apa tandanya baik? Sehingga ketika bapak ibunya memerintahkan untuk melanggar syariat Islam, dia tetap menjaga agamanya dan menolak perintah dari bapak dan ibunya. Ini yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim. Haji, mohon izin sampai jam berapa? Jam 6. Jam 6 ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Jadi biar nanti kita lanjut selanjutnya. Oke. Nah, ini dia yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim di ayat ke-14. Di ayat ke-15-nya dipertegas oleh Luqmanul Hakim tentang menghormati kedua orang tua. Wa in jahadaka ala an tusrika fima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tuanya memerintahkan untuk gak taat kepada Allah, jangan dilakukan. Orang tuanya nyuruh aja jangan dilakukan, apalagi guru, apalagi kiai, apalagi ustadz, apalagi habib. Karena dulu sempat ada kasus istrinya diminta oleh seorang kiai, diminta oleh seorang habib, diberikan. Karena bentuk ketaatan dia kepada seorang guru. Salah. Anak muridnya itu dia sampai dengan dilecehkan oleh gurunya. Dia terima dengan bahasa ibunya mengatakan, oh ternyata anak saya hamil karena mimpi. Salah. Kenapa? Karena dengan orang tua, kalau orang tua memerintahkan untuk gak taat aja, yuk tinggalkan, lawan. Apalagi hanya sebatas guru. Kan ada kalimat, kalau kata Rasulullah SAW, apakah ini berbentrokan? Ridho Rabbi fi ridhol walidi wa suktullahi fi suktil walidi. Ridhonya kedua orang tua itu termasuk dari ridhonya Allah, dan murkanya orang tua itu termasuk dari murkanya Allah. Apakah ini berbenturan dengan hadis yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim? Wa in jahadaka ala an tusyrika, kalau bapaknya memerintahkan untuk melanggar syariat Islam, lawan. Apakah berbentrok dengan hadis Rasulullah? Enggak. Kenapa? Karena orang tua yang harus dihormati dan ditaati adalah orang tua yang baik, bukan orang tua yang tidak baik. Kalau bapaknya mohon maaf tukang minum khamr, bapaknya tukang main judi, bapaknya tukang nyabu ayam, bapaknya suka ini suka itu, anaknya ketika sholat dipukul, istrinya ketika sholat dipukul, anaknya ketika ini dipukul. Bagaimana sikap anak? Maka silahkan kau lawan bapaknya, tapi dilawan dengan cara baik-baik, bukan dicara lawan secara kekerasan. Bagaimana baik-baiknya? Yang pertama adalah diskusi dulu. Kenapa bisa terjadi demikian?
Setelah diskusi tidak ketemu tentang bagaimana solusi yang akan diberikan, maka bawa ke guru atau ustadz atau kiai atau RT atau RW yang bisa menengahi permasalahan tersebut. Nggak bisa juga bawa ke kepolisian, nggak bisa juga bawa ke ranah ke kementerian, nggak bisa juga, tinggalkan. Itu tinggalkan. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah di hadis yang lain, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kita melihat sebuah kemungkaran, orang tawuran, orang berzina, orang meminum khamr, orang melakukan kumpul kebo, orang bergadang sampai dengan mengganggu tetangga kanan kiri karena kebisingannya, berisik dia joget-joget, falyughayyir biyadihi. Tegakkan keadilan dengan tangan, tegur dengan tangan. Bagaimana maksudnya dengan tangan? Bisa kita pukul-pukul pintu supaya dia terganggu, kalau enggak telepon polisi supaya polisi datang, kalau enggak telepon RT supaya RT datang, kalau enggak kita datang ke depan, tolong ya jangan berisik. Kita ngomong itu falyughayyir biyadihi. Enggak bisa juga fa in lam yastati fabilisanihi. Enggak bisa dengan tangan, dengan kita langsung datang, kehadiran kita tidak membuat dia pergi, tidak membuat bubar, tidak membuat solusi, maka dengan nasihat. Ini step kedua. Fa in lam yastati fabiqalbihi. Kalau udah nggak bisa lagi ya tinggal doakan. Udah dipanggil polisi nggak bisa, panggil RT nggak bisa, panggil aparat setempat nggak bisa, dinasehatin nggak tembus. Yang ketiga ya sudah, tinggal doakan. Apa kata Rasulullah? Fadzalika ad'aful iman. Karena sesungguhnya itu adalah selemah-lemahnya iman. Iman yang paling lemah ketiga-tiga step nasihat tersebut sudah tidak mempan kepada dirinya. Ada tiga orang yang tidak mempan terhadap nasihat itu. Yang pertama ketika orang sedang marah, yang kedua orang sedang jatuh cinta, yang ketiga orang yang kecanduan judi online. Tiga ini nggak bisa ini nasihatin, apalagi yang judi. Lebih marah. Lebih marah. Kenapa lebih marah? Karena dia pernah makan yang haram, merasakan bahwa itu rasanya nikmat. Kok bisa rasa nikmat? Karena ketika dia makan dihiasi oleh syaitan. Dihiasi oleh setan. Ini makan enak nih, dapatnya cepat. Ini kalau dibeliin ini jadi begini. Akhirnya dia terus candu. Kapan sadarnya? Ketika sudah bangkrut, sudah dijual semuanya, baru dia sadar. Mau judi apapun ada Pak sekarang, mohon izin. Judi online ada, judi mancing ada, judi ayam ada, judi ini ada, judi itu ada. Bahkan judi jabatan pun ada. Judi jabatan pun ada. Saya yakin nih, itu kalau di Bekasi itu ada ketika pemilihan RT RW, itu ada salah satu tetangga itu yang ngomong, taruhan yuk, menurut saya ini menang sini. Berapaan? Segede-gede 200 saja. Oke, pemilihan dijadikan judi. Artinya semuanya bisa dijadikan judi. Kenapa bisa begitu? Karena sudah menjadi karakter. Kok bisa menjadi karakter? Karena tadi saya bilang ketika niat hatinya, kesucian hatinya tidak tertanam ideologi tentang keimanan kepada Allah. Jadi kalau hatinya sudah tertanam kecintaan dirinya, ketaatan dirinya kepada Allah, maka semua urusan yang berbau dengan kemaksiatan akan dihindarkan oleh Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, Bapak Ibu, Allah pasti akan dekatkan ke tempat-tempat yang baik. Allah akan kumpulkan dengan teman-teman yang baik. Allah akan berikan dia fasilitas yang terbaik menurut Allah, bukan menurutnya. Dan Allah akan jadikan putra dan putrinya dia taat kepada kedua orang tuanya. Allah jadikan kendaraannya kendaraan yang membuat kenyamanan dalam beribadah kepadanya. Allah berikan semua hartanya harta yang membawa dirinya tambah-nambah imannya.
Jadi kalau ada kalimat al-imanu yazid wa yanqus, iman itu naik dan turun, betul. Kapan iman itu naik? Ketika Allah sudah mulai cinta kepadanya. Apa tandanya Allah mulai cinta? Diuji dulu. Jadi ujian itu ada 3 step, Bapak Ibu. Yang pertama, ujian dari Allah untuk dirinya dalam keadaan ketakwaan. Dalam keadaan ketakwaan itu tadi, ketika kita di depannya ada perempuan yang cantik, apakah kita tergoda? Nah, itu ketakwaan. Yang kedua, ujian dari kemaksiatan. Jadi ketakwaan dengan kemaksiatan ini sama. Ketakwaan ini adalah ketika dirinya mulai beribadahnya tambah, rajin dia beribadah. Yang ibu-ibu yang awalnya tidak pakai kerudung, dia mulai pakai kerudung. Dia tahan nggak dengan godaan tidak menggunakan kerudung? Dia tahan nggak dengan capeknya beribadah? Dia tahan nggak dengan tahajudnya tengah malam? Dia tahan nggak dengan duhanya? Dia tahan nggak dengan sodakoh yang tiap hari dia keluarkan? Ini yang disebut sabar dalam ketakwaan kepada Allah. Ini dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini kitab karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali ini menerangkan demikian. Takwa yang kedua, takwa terhadap kemaksiatan, sabar terhadap kemaksiatan. Dia sabar untuk tidak menjalankan kemaksiatan tersebut. Dia sabar untuk menjaga pandangannya. Dia sabar menjaga apa yang masuk kepada perutnya dan apa yang di bawah perutnya. Dia sabar atas terhadap rizki yang haram, yang subhat, yang makruh. Dia mau yang halalan, thayyiban, mubarakan saja. Dan yang ketiga, sabar tak kala dirinya mendapatkan keteledoran dalam dirinya. Jadi kalau ujian dari Allah itu kan dalam bentuk ketaatan, bisa dalam gempa bumi, bisa dalam tsunami, bisa longsor, bisa banjir dan lain sebagainya. Ini dari Allah. Tapi kalau keteledoran, contoh naruh HP, sembarangan hilang HP-nya. Respon pertama kali yang dia lakukan apa? Kalau dia istighfar, insya Allah sabarnya dijadikan oleh Allah sabar dalam keadaan ketakwaan kepada Allah. Tapi kalau sabarnya ketika dia hilang handphonenya, maki duluan yang keluar, ragunannya keluar, ininya keluar, itunya keluar, maka sabar dalam keteledorannya tidak membawa solusi dalam keadaan sabar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali dalam bentuk kesabaran. Nah, Luqmanul Hakim mengonsep ini semua supaya anak-anaknya dia bisa mematuhi seperti apa yang bapaknya lakukan, dan bapaknya mencontohkan apa yang harus dia sampaikan, dan istrinya mendukung apa yang dikerjakan oleh bapaknya. Karena kalau istrinya tidak mendukung, istrinya malah melawan sebagai duri dalam selimut, sebagai tombak dalam pedang, maka tidak terjadi tuh pendidikan anak yang dilakukan oleh seorang bapak. Kok bisa demikian? Karena ketika ibu itu sebagai madrasatul ula bagi seorang anak, maka bapak sebagai raisul madrasah, kepala sekolahnya. Ibu yang bertugas mendidik, bapak yang mengonsep pendidikan bagi anaknya. Yang nyari sekolahannya bapak, bapak yang mencari duitnya, bapak yang nanya pencapaian pembelajarannya sudah sampai mana, anaknya sudah bisa apa, itu bapak sebagai kepala sekolah. Tugasnya ibu mendidik anaknya bagaimana yang diinginkan, seperti bagaimana bapak yang inginkan. Itu yang disebut dengan pendidikan dalam berkolaborasi rumah tangga seperti yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih